Ini ada penghujat nih, kau jangan menghujat kau mamen, ya. Kan Kau menghujat kau satu kata, ku balas 1000 kata, ya. Silakan kau diskusi. Menghujat kau satu kata, ku balas 1000 kata. Oke, kau mau klik Kristen? Kejam kau. Bukan kejam, bukan. Aku cuma mengingatkan. Oke, lanjut kau diskusi. Kau yang melakukan, kau tuduh orang. Aku cuman mengingatkan. Dari nama kau saja sudah menghujat. Udah, Coba, lanjut aja kau diskusi. hujatnya coba. Udah, lanjut diskusi. Aku cuma mengingatkan, jangan kau menghujat. Menghujat kau, ku balas 1000 kata ya. Lanjut. Nggak bisa dipertanggungjawabkan, gimana sih? Silakan Mamet tanggapi tema yang ada, diskusi yang baik by data. Silakan. Apa yang mau ditanggapi? Itu apa temanya? Silakan dibaca. Apakah Yesus kenal Kristen? Iya. Di Matius 4 ayat 19 dikatakan di situ, ikutilah aku. Karena pengertian Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ada lagi pertanyaan? Ikutilah aku. Di dalam Yohanes 14:12, yang mengikuti aku itu adalah yang melakukan apa yang aku kerjakan. Nah, Yesus makan babi enggak, Bang? Di mana dikatakan yang melakukan pekerjaanku pengikut Kristus, di mana? Iya, Silakan. Yesus mengatakan itu. Yohanes 14 nomor 12. Nah, Iya. ya, pekerjaan yang mana yang dia maksud di situ? Pekerjaan Yesus itu tidak makan babi. Makan babi itu bukan pekerjaan, bro. Itu pekerjaan, itu kegiatan, itu aktivitas. Itu bukan aktivitas, bro. Oh, itu aktivitas itu. Anda salah Makan ini. babi itu Kayaknya aktivitas. Anda ini kurang belajar, bro. Oh, nggak bisa dong. Pekerjaan itu aktivitas adalah Yesus itu. Dengar, aktivitas pekerjaan Yesus modal itu muncung ada. Ini, udah mulai modal muncung ini. Yesus kan penyampai, Yesus itu kan penyampai Udah mulai firman. modal muncung ini. Yesus penyampai firman nggak? Pekerjaan Yang Yesus dimaksud di situ, bro. Pekerjaan Yesus bro. menyampaikan firman kan? Dengar dulu, bro. Jangan kejang-kejang. Jangan kejang-kejang. Siapa yang kejang ya? Pekerjaan yang dimaksud di situ tentang apa yang dia lakukan, bukan tentang masalah apa yang dia makan, tidak makan. Dengar dulu. Babi itu termasuk dalam firman Tuhan nggak atau bukan? Terkait babi. Maksudnya terkait babi gimana? Maksudnya jelas. Terkait larangan makan babi itu bagian daripada firman Tuhan atau bukan? Iya, terus? Nah, Yesus datang untuk mengajarkan firman Tuhan atau bukan? Iya, terus? Nah, itu sudah tahu. Nah, Yesus mengatakan di dalam misi pengajarannya, barang siapa yang memakan babi dan mengajarkan orang lain memakan juga, maka dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit. Kamu pernah nggak kamu pernah nggak baca di Alkitab dikatakan Yesus bukan yang masuk ke mulutmu yang menajiskanmu. Itu soal najis. Itu soal najis. Dengar dulu. Itu Anda harus belajar membedakan najis dengan haram. Beda haram, beda najis. Haram? Coba saya tanya. Kalau haram itu mutlak. Kalau haram itu mutlak. Kalau najis belum tentu haram. Apa definisi haram? Silakan. Kalau haram itu kadarnya sudah pasti haram. Saya tidak tanya itu. Yang haram saya tanya apa sudah definisi pasti haram? najis. Najis belum tentu haram. Apa definisi haram? Jangan ke situ. Matius 15, Matius 12 dan Matius 15. Jangan bicara sendiri, Bang. Aduh. Itu pengakuan Yesus tadi tentang mengatakan haram dengan najis beda. Pengakuan Yesus bukan yang masuk ke dalam mulut itu tidak ada hubungannya dengan babi. Itu hubungannya dengan cuci tangan, dengan tidak cuci tangan. Kenapa lari ke babi? Kenapa lari ke babi, Bang? Ketika Yesus mengatakan bukan yang najis. Saya tanya kamu, apa bedanya haram dengan najis? Kalau haram itu sudah mutlak. Haram itu dosa. Apa definisi haram? Dosa itu. Kalau haram itu dosa. Apa definisi haram yang saya tanya? Haram itu sesuatu yang dilarang. Tidak boleh dilakukan karena kadarnya memang sudah haram. Tidak bisa dilakukan. Yang itu saya tanya haram. Definisi, bro. Segala sesuatu yang dilarang keras sesuai yang dengan hukum definisi, Yahudi. Bro. Definisi, bro. Iya, Definisi, segala bro. sesuatu
yang dilarang keras oleh syariat Yahudi itu haram. Di mana itu datanya bro? Di mana datanya bro? Emang ada di dalam kitabnya Yahudi definisi? Loh, ketika dikatakan haram itu najis bukan? Ya, betul. Ya sudah, berarti sama Tapi dong. najis, Gimana sih? tapi najis belum tentu haram. Loh, kalau sudah haram sama dengan najis, apa bedanya? Najis belum tentu haram. Ah, peok lu. Ini Waduh, lagu Kristen. runda botol nih. Coba kalau Runda najis apa botol najis? nih. Najis adalah Kalau sudah haram najis enggak? najis. Ya sudah. Tapi kalau najis terus apakah apa haram? bedanya? Kalau najis apakah haram? Terus apa bedanya kalau haram sudah Ya najis? beda lah, Bedanya di beda. mana? Beda. Contoh nih. Contoh, kalau misalnya kamu punya kaki, kalau kamu punya kaki Loh, kok kena kayak kaki kencing. pula larinya. Yang Kalau ditanya kakimu- bedanya kok malah ke kaki. Kalau kakimu kena kencing, itu najis. Setelah kau cuci kakimu, maka kakimu nggak najis lagi. Tapi kalau kakimu ada babi, babinya ini tetap najis haram. nggak? Biar kamu cuci Najis babinya. Ketika babi jadi kan kena- aku mau Aduh, parah ini. Udah Jadi kan saya mau blender. Umat si blender. Udah tenang kau. Jadi najis belum tentu haram, Aduh, tapi udah kalau mulai- haram udah sudah mulai pasti kotak-kotak najis. ini. Nah, sekarang Gimana terkait nih? dengan Matius 15 itu Mana atau Matius dong, 12-nya, itu tak ada hubungannya dengan babi. Menyerah nih. Di Matius itu ada nggak hubungannya dengan babi, Bang? Nah, menyerah. Yang Matius 15 itu Menyerah. ada hubungannya dengan babi nggak? Sekelas gurunda menyerah nih. Kalau bapak Saya ulang kau lagi, menyerah. saya ulang lagi Sekelas gurunda pertanyaannya. menyerah nih. Ketika kemudian ada orang yang menegur Sekelas gurunda Yesus menyerah. terkait dengan murid-muridnya yang Bius. makan tanpa cuci tangan, apakah di situ sedang membahas babi? Saya tidak tanya itu, bro. Iya kan Anda membawa dalilnya apa yang masuk ke Ketika mulut? tadi kamu mengatakan, ketika kamu Udah tadi turunkan, mengatakan, nggak usah Turun. dilama-lamain. Jadi kan mau turun Nggak turunkan, apa-apa, nggak apa-apa. turunkan, Anda di bawah aja. udah kabur. turunkan. Tidak apa-apa. Kami tidak mau berdiskusi dengan orang bodoh. Kata guru saya, lebih baik berdiskusi dengan 10 orang pintar, 1 lawan 10, daripada berdiskusi dengan 1000 orang bodoh yang otaknya seperti kera. Itu nasihat guru saya. Ilmu saya kan harus bersanad tuh. Jadi kalau ada pesan guru saya, ya saya harus dudukkan perkara itu. Lebih baik saya diskusi dengan 1000 manusia daripada saya berdiskusi dengan 1 binatang. Karena kalau diskusi dengan binatang habis waktu, nggak ada manfaat. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada faedah. Tanda-tanda binatang berwujud manusia itu ketika otaknya nggak berfungsi, itu binatang itu. Ulaika kal an'am balhum adallu, bahkan lebih rendah dari binatang karena otak nggak berfungsi. Padahal manusia loh, otak nggak berfungsi. Otak ada tapi mati, mesinnya rusak. Iya Bunda, Bang Blender ini kok nggak bisa dibuatin ya, nggak bisa dijadikan moderator yang nggak ada ya di sini ya? Ah, jadi kan moderator saya bisa, bisa. Pijit saya situ. Coba ini saya cari, tapi nggak bisa ya Bang Blender ya. Saya ketik namanya. Saya dipencet saya, aplikasi saya dipencet. Dipencet. Tambah moderator, tambahkan moderator. Ini adanya hadiah mikrofon kamera perbesar, ganti tempat, itu mundur. Udah dipencet punya saya, udah. Dipencet profilnya abang itu, terus yang titik 3-nya dipencet lagi. Sudah. Udah. Pengaturan. Oke. Lanjut. Kudor kalian noten ya. Senjataku pasang kokang nih, macam-macam kalian. Dor kalian. Terus kokang nih, macam-macam, kudor. Hati-hati kalian. Naik yang santun saja, jangan macam-macam. Kalau mau diskusi. Jadi aku penasaran teman-teman ya. Tengok tuh, tadi namanya menghina ya.
Aku penasaran apa sih salah Nabi Muhammad sama mereka gitu loh. Kenapa sih mereka membenci Nabi Muhammad? Kenapa? Aku pengen cari tahu. Mereka selalu menghina Nabi kita. Padahal Nabi kita itu waktu pas Nabi kita itu menguasai wilayah negara, membuat perjanjian terhadap orang-orang kafir. Coba, penghormatan, ini perjanjiannya ya, penghormatan terhadap kafir zimmi. Nabi menegaskan bahwa barang siapa menyakiti kafir zimmi non muslim yang hidup di bawah damai, di bawah perlindungan negara Islam, maka Nabi akan menjadi lawannya di hari kiamat. Kedua, perlindungan Islam memberikan perlindungan kepada kaum musyrikin selama mereka tidak menyerang atau mengkhianati umat Islam. Nabi mengutamakan diplomasi dan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan memperluas dakwah Islam secara damai. Jadi memang benar-benar tidak ada tidak ada kebencian Nabi kita terhadap mereka. Tapi kenapa ya kok mereka membenci Nabi kita ya? Dan aku itu menjadi penasaran loh. Pada waktu zaman itu Nabi enggak seperti itu. Dan ternyata benar, aku mencari tahu, ternyata kejadian ini setelah meninggalnya Nabi Muhammad di abad ke-7, barulah timbul di situ fitnahan tentang Nabi. Mereka tidak terima ketika Nabi membawa firman Allah, ya kan? Di situ menjelaskan tentang pembantahan tentang penyalipan. Dikatakan di situ Nabi Isa tidak disalib, tidak pula dibunuhkan. Nah, ternyata terjadikan peperangan itu Islam dengan Kristen Ortodok, Kekaisaran Bizantium selama 900 tahun peperangan ini antara Islam dan Kristen Ortodok. Nah, akhirnya Islam memenangkan peperangan. Nah, yang anehnya Kristen Ortodok ini mengakuin Islam dan Kristen itu sama sejarah. Sama, dianggapnya Islam itu bidat. Makanya hati-hati ya. Sekarang Kristen Ortodok sudah mulai mewabah. Tengok Agatha Ortodok, mereka menggunakan mukena, menggunakan telukung. Coba, gaya sholatnya sama, ibadahnya. Jadi seolah-olah mereka menganggap kita ini bidat. Nah ini, sekarang Ortodok mulai menjamah. Sokatul Ortodok semuanya. Mereka menganggap sejarah kembali lagi karena mereka kalah dan mereka di bawah naungan kita, jutaan orang di bawah naungan kita. Disitulah terciptanya fitnahan terhadap Nabi Muhammad. Mereka membuat buku memfitnah karena kekalahan itu. Mereka membuat fitnahan terhadap Nabi Muhammad. Masalah fitnah perkawinan, itulah semua. Masalah Ka'bah batu hitam, dari situlah semua bermula. Jadi Kristen Ortodok ini sekarang sudah mulai mewabah. Hati-hati dengan misi-misi misionaris mereka, seolah-olah Islam dan Kristen Ortodoks sama. Hati-hati buat teman-teman saudaraku semua, jangan terpengaruh. Agatha, si Edis juga udah mulai nih, Sokatul udah mulai Ortodok ini, karena mereka pertama kali muncul Ortodok ini, dan mereka tidak mau terpisah dari Islam. Itu masalahnya, mereka tidak mau terpisah dari Islam, seolah-olah sama ajarannya. Malah mereka mengatakan Islam itu bidat, kan udah enggak aja. Makanya hati-hati kita ya buat teman-temannya. Disitulah makanya fitnahan orang-orang Kristen Ortodok ini timbul kepada mereka sampai sekarang ini. Kenapa mereka membenci Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad, Al-Quran itu seolah-olah Nabi Muhammad membawa Al-Quran membantah, membongkar misi-misi mereka. Mereka Bizantium itu mewakili dari Kristen Eropa. Seolah-olah Nabi Muhammad itu datang mengganggu mereka, membongkar misi-misi kebusukan mereka. Waktu zaman Nabi Muhammad mereka tidak mampu untuk melawan Nabi Muhammad karena banyak pasukan, takut. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad barulah di situ mereka mulai menyuarakan, memfitnah segala macam. Itulah perang akhirnya. Perang Bizantium dengan kekhalifahan Islam Turki 900 tahun loh lamanya perang. Nah, itulah bermulanya kenapa mereka membenci Nabi Muhammad, teman-teman. Ya, benci kalau orang sama Nabi Muhammad. Kenapa? Membongkar. Nabi Muhammad datang membongkar. Padahal Al-Quran datang meluruskan kan. Al-Quran datang tuh meluruskan. Tapi memang dasar ya iblis lah. Mana kita mau bilang? Menghujat saja. Kalau nggak menghujat bukan hoten namanya. Kalau itu cukup baik loh. Nabi Muhammad begitu toleransi kepada mereka. Coba itu Sohi itu yang tidak menyerang.
Adalah kelenten, ten. Ini lagi kelenten. Siap perang ini. Assalamualaikum Gurunda, Bang Blender. Waalaikumsalam. Izin turun aja biar ada 2 slot buat Oten. Oke. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ada juga kan, aku baca di Kisah Rasul 13 nomor 23 bang. Di situ sengaja Theos membangkitkan Yesus dari kematian dengan tujuan untuk menjadi juru selamat bagi orang Israel. Besera Orten. Jadi yang selama ini Oten bernyanyi kan, Yesus juru selamat kami, Yesus juru, itu yang mereka nyanyikan selalu di gereja, mengatakan Yesus adalah juru selamat. Setelah aku baca di Kisah Rasul, jelas sengaja dia dibangkitkan dari kematiannya demi untuk menjadi juru selamat bagi orang Israel. Hancur klenten, beserak klen. Berarti selama ini klien Yesus dikatakan juru selamat mana? Berdasarkan Lukas 1 itu, pada hari ini telah lahir juru selamat Tuhan Yesus, juru selamat saja. Tapi ini jelas bagi orang Israel. Pada hari ini telah lahir Tuhan juru selamat di kota Daud. Wah, Daud itu jurusannya, juru selamat. Wah, Daud kalau lahir. Linda monitor. Monitor. Ya, abang Islam Kristen. Saya Kristen. Kristen, silakan bang. Saya mau ngomong yang tentang yang mana nih, yang mau diomongin? Karena sudah Apakah banyak Yesus sekali. kenal Kristen bang? Tuh bang, silakan bang. Oh, apakah Yesus kenal Kristen? Nggak kenal lah. Yesus nggak kenal Kristen, dia kan nggak kenal agama. Baju mau monitor. Baju mah. Kalau Yesus tidak mengenal Kristen, artinya tidak mengenal agama. Ada satu hal yang menarik, Bang, di pengakuan dari penggenapan Yesus akan hukum Taurat miliknya atau milik kaumnya, yaitu milik kaum Bani Israel keturunan Yakub. Dalam Matius 5:20 itu, kata beliau gini, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Ini poin penting. Kalau saudara kami Kristen tidak mengakui bahwa Yesus itu mengenal agama atau mengajarkan sebuah konsep keyakinan, kepercayaan, itu wajar. Kenapa? Karena memang Kristen itu tidak pernah terlontar dari mulut Yesus. Sayangnya, bukan hanya sebutan Kristen doang yang Yesus tidak kenal, tetapi tata cara hidup layaknya saudara kami Kristen hari ini pun Yesus tidak kenal. Semisal makan babi, ibadah minggu, menyembah dirinya, Natalan, dan seterusnya. Itu Yesus memang tidak kenal. Benar-benar buta Yesus itu tentang prosesi, rutinitas ritual agama Kristen. Baik namanya maupun penganutnya. Karena kenapa? Yesus tahu pengikutnya itu adalah orang-orang yang menjalankan hukum Taurat. Semua Taurat itu dijalankan oleh mereka. Nah, itu pengikut Yesusnya. Sedangkan kalau Kristen hari ini dipertemukan dengan Yesus, di dalam Matius 7, itu Yesus sudah buka bocoran bahwa Yesus akan mengusir orang-orang yang mengklaim pengikutnya tapi ternyata bukan mengikuti pola keberagamaan Yesus. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, itu gimana begini menyikapi hal tersebut? Silakan. Yang pertama ya, dari awal Yesus itu kan orang Yahudi. Pada saat dia orang Yahudi, dia mempunyai budaya seperti orang Yahudi. Dan dia juga sudah tahu pada saat dia jadi orang Yahudi dan bertentangan dengan ajarannya Yahudi, dia pasti akan mati. Dia sudah tahu.
Dia kan bilang salah satu contohnya apapun yang ada di bumi ini boleh kamu makan, karena yang dari luar tidak akan menajiskanmu. Yang Itu kata siapa, Bang? Kata Yesus. Di mana itu, Bang, tertulis? Saya kok baru mendengarnya. Ada, sebentar saya cari di Google. Oh iya, ya. silakan, Bang. Itu kata-kata Paulus, Bang. Kalau Yesus yang mengatakan itu saya baru dengar. Justru Yesus mengatakan yang menghilangkan satu titik meski yang paling terkecil dari Taurat, tempatnya neraka, kata Yesus. Kok ini jadi aneh, kayak iblis yang di Taman Eden mengajarkan makan segala sesuatunya. Sedangkan ujian Tuhan kepada para nabi itu ya makanan. Kalau sudah itu lepas, berarti kita sudah mau dibinatangkan atau kita sudah diibliskan sama aturan. Karena hanya iblis yang lolos dari aturan main Tuhan. Jadi kalau ada manusia yang tidak terikat dengan hukum Tuhan, berarti dia sudah masuk dalam kategori iblis. Saya 18 tahun, ini sedikit lagi 19 tahun baca Bible. Tidak pernah saya temukan data itu. Kecuali Bible yang versi beda ya. Kita tunggu kawan kita ke perpustakaan dulu, teman-teman. Masih tanya Google tuh Gurunda. Naik angkot lagi dia, naik angkot ke perpustakaan. Pasti ntar lagi turun nih, bental. Hitung yuk. Kabur aja lah, nggak ada. Lagi nelfon Paulus tuh Bang Blender. Lagi nelfon Paulus. Atau tanya Nabi Luga itu. Tadi kabur. Reng. Itu nyari data atau nyari jarum, Bang Blen? Bentar lagi mental nih kabur nih. Berapa? Ada tamu lagi satu, Bang Blen. Ya, PPC Piatu. Siapa namanya? Plafo. PPC Plafo. Ya bervisi, monitor. Iya, monitor. Ya silakan Bang. Di mana datanya? Iya, ajarannya Yesus itu kan bertentangan dengan Yahudi. Tentang Yudaisme itu bertentangan, makanya dia dibunuh. Karena ajaran Yesus itu kan diklaim oleh orang Yahudi adalah sesat. Bukan. Itu nggak ada itu. Itu fitnah lagi tuh, Bang. Fitnahnya di mana? Orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh kekaisaran Romawi. Bukan karena ajaran Yesus. Bagaimana bisa Yesus merampas kekaisaran? Orang dia itu orang biasa kok. Bukan. Bukan. Jadi gini, ketika Yesus datang banyak melakukan mujizat, termasuk membangkitkan saudaranya Maria, yaitu Lazarus. Jadi orang-orang pada saat itu kemudian menyaksikan ini Yesus kok semakin hari semakin banyak yang menjadi pengikutnya. Bahaya ini, orang-orang meninggalkan bait suci, tempat mereka kemudian orang-orang Farisi ini menuju kepada Yesus. Coba Anda baca dalam Yohanes 11 nomor 45. Iya, taruhlah banyak. Setelah banyak kok dia bisa mengambil kekuasaan kaisar. Bukan mengambil, Abang. Bukan. Gimana? Jadi kita baca sesuai dengan data Yohanes 11 45 sampai 57.
Imam-imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, imam kepala dan juga ahli Taurat pada saat itu rapat kilat. Mereka rapat kilat. Mereka dalam keadaan was-was. Kenapa? Karena semakin banyak menjadi pengikut Yesus, semakin banyak yang kurang bayar pajak. Sehingga mereka melakukan rapat kilat. Rapat kilat mereka. Apa yang harus kita lakukan nih? Kalau kita biarkan Yesus begini, maka orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Dan kalau sampai itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan juga bangsa kita. Akhirnya mereka sepakat, baca 53, akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Gitu Bang, jadi Kristen ini memang rata-rata jemaat tidak pernah dibacakan data-data asal muasal orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Yang mereka dicocoki kepada kuping mereka itu adalah karena dosa waris. Tapi itu semata-mata karena tipuan doang. Tidak ada dasarnya penyaliban karena dosa waris. Orang Yahudi, mereka tahu, mereka paham betul tentang syariat hukum agama mereka. Bahwa ketika mereka ingin menebus dosa mereka, itu cukup dengan domba, kambing, sapi, lembu. Nah, sedangkan apa yang diajarkan kepada Kristen seakan-akan Yesus itu disalib karena dosa waris. Nah, untuk menjadi supaya ada senjata, maka orang-orang yang menjadi tokoh di Kristen itu mencoba untuk mengais-ngais apa yang tertulis di kitabnya orang Yahudi supaya dicocokkan dengan penyaliban. Padahal itu nggak ada hubungannya sama sekali. Orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus murni karena takut bangsa mereka dirampas oleh orang Romawi. Sehingga Yesus harus dibinasakan. Begitu saudaraku. Coba Anda baca Anda dulu. Baca aja dulu Bang. Yohanes 11, 45-57 itu dalami benar-benar. Yesus disalib itu bukan karena itu Bang. Yesus disalib itu karena dia menista agama Yahudi. Oh enggak, itu cuma ada baca. Kalau ngomongin masalah pajak, Yesus bilang malah harus bayar pajak. Iya betul. Harus bayar pajak memang. Harus bayar pajak. Iya. Tetapi apakah enggak, tunggu dulu. Bertentangan dengan ajaran Yahudi, dia bertentangan. Tunggu dulu. Di mana bertentangannya? Bertentangannya tentang pernikahan. Di mana Yesus membahas tentang pernikahan di ajarannya? Kalau di hukum Tauratnya Yahudi itu pernikahan boleh jika ada surat perceraian. Oh, itu penggenapan. Makanya ketika kita bahas penggenapan pengajaran Yesus akan Torah, itu Kristen akan keteteran, gak lolos di situ karena berat. Penggenapan di mana? Itu sudah ada bukunya, Bang. Iya, itu penggenapan di Matius 5 itu. Orang Kristen gak paham. Beda ajarannya dengan Yesus. Iya, memang betul. Karena Yesus itu... Iya, makanya salah satunya itu tentang perceraian. Yesus itu terus menggenapi Bang, Taurat. Menggenapi, artinya melengkapi, menyempurnakan. Gitu. Oke. Ini kita ngomongin apa nih? Ngomongin Taurat atau ngomongin apa nih? Bukan. Yang tadi itu latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu tidak ada karena dosa waris. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Saya tak pernah bilang itu dosa waris, Bang. Iya, berarti Kristen selama ini dibodohi dong dengan mengatakan penyaliban untuk nebus dosa waris. Kalau menurut Abang seperti itu, ya menurut saya itu dibodohi. Tapi kan saya pendapatnya beda, Bang. Coba, apa latar belakang pendapat Anda untuk mengatakan itu berbeda? Silakan. Menurut saya, Yesus disalib itu karena penistaan agama. Pada saat hukum salib itu kan hukum yang paling tinggi di zaman itu. Baik. Saya boleh bacakan sebuah dalil? Dalil tentang apa? Alasan Yesus orang disalib. Yahudi. Ya, alasan Yesus itu disalib. Dan sekaligus menepis apa yang menjadi pernyataan saudara tadi bahwa itu adalah keliru besar. Iya, jadi pada saat Yesus salah satu contohnya ya, sebelumnya kan banyak orang Yahudi kan melihat semua keajaiban yang Yesus sudah perbuat itu adalah kuasa setan. Satu. Kedua, pada saat di Bait Allah Yesus ngamuk-ngamuk itu adalah penistaan Tuhan.
Bang, lanjut. Abang nggak pakai data, Iya, Bang. Abang nggak pakai data, lanjut. cuman akal-akalan abang aja itu. Coba Bang. baca Markus 14 nomor 1. Hari Paskah 2 hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus. Dan mencari jalan untuk membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Itu dipahami dulu itu, Bang. Kemudian yang kedua, kita lihat di dalam Matius 26. Di dalam Matius 26, di data nomor 59, juga terekam dengan sangat jelas di situ. Di data 4-nya dulu kita lihat, mereka berunding, imam kepala, tua-tua, mahkamah agama, dan juga orang Farisi. Mereka berunding suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh dia. Nomor 59, kita lihat. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu untuk Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Jadi kalau Anda mengatakan, oh karena dia menista, karena dia mengobrak-abrik dagangan, ngapain dia membuat saksi palsu? Ngapain dia bikin tipu muslihat? Ngapain dia berunding mencari-cari alasan? Kalau memang sudah ada alasan tepat untuk membunuh Yesus. Bahkan Pilatus di dalam Matius 27 nomor 18, apa katanya? Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi menyerahkan Yesus untuk disalib karena mereka dengki. Nah, ini orang Kristen nggak paham bahwa ternyata orang-orang pada zaman itu ingin membunuh Yesus karena unsur politik ekonomi. Bukan karena dosa waris, bukan supaya penggenapan keluar dari tanah jadi Tuhan, bukan untuk lahirkan Kristen. Nggak ada hubungannya. Kristen itu adalah agama baru yang dibuat oleh orang Farisi sebagai sekte sesat atau sekte bidat dari Yudaism. Nggak ada hubungannya dengan Yesus Kristen itu. Jadi Kristen adalah sebuah sekte di luar Yahudi yang tidak dikenal oleh Nabi Yesus. Itu faktanya, Bang. Kalian aja yang ngaku-ngaku mengklaim pengikut, padahal bukan Yesus anak Maria yang kalian ikuti, melainkan Yesus yang lain, yaitu Yesus yang datang kepada Paulus. Begitu, Abang. Silakan. Tenggelam dia. Silakan, monitor. Anda berbicara, kita bukan berbicara berdua, empat mata, suka-suka hati, permainan kata-kata, data bos. Kalau nggak data kita mute. Silakan Bang, kita bicara pakai data Bang ya, bukan pakai congor Bang ya. Karena kita sini mencerdaskan, bukan membodohi. Lanjut Bang. Mana ya keluar masuk? Silakan Bang, buka mic-nya. Tadi Anda saya mute. Anda saya mute tadi, buka mic-nya. Saya mute tadi. Oh, sorry. Iya. Gimana tadi Markus berapa Bang? Saya belum cross check tadi. Markus 14 nomor 1. Markus 14 nomor. Iya Bang. Saya nggak pernah ini. Maaf. Lama ini. Ya. Campur nih berarti ngomong. Ya petak nama. Enggak. Jadi memang teman-teman kita Kristen yang level jemaat itu kebanyakan enggak tahu. Mereka hanya didoktrin, didogma doang. Sementara kita ini leluasa mempelajari kan ya, karena nggak ada larangan di Islam untuk belajar Bible, dan juga di agama Kristen tak ada larangan untuk orang di luar Kristen membaca Bible. Nah saudara kita Kristen ini terlena dengan janji-janji di gereja tanpa mereka pahami bahwa ternyata
yang pendeta pastor mereka sampaikan itu hanya obat kuping. Mereka nggak mengulas isinya di dalam. Gitu teman-teman. Yang ada di HP saya juga sudah banyak mempelajari Islam, Bang. Itu ada Al-Quran, ada Bukhari, terus ada apa namanya? Sayangnya syarat untuk belajar Islam itu waliyatazakkara ulul albab, harus berakal dulu bang. Kalau nggak berakal nggak bisa paham Islam. Kayaknya Itu saya sudah berakal juga sih, Bang. kalau berakal nggak mungkin Kristen abangku. Kenapa kok bisa gitu? Berarti orang yang menemukan segala macamnya nggak berakal, yang agama-agama Kristen. Itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Mereka menemukan lampu, menemukan elektronik, nggak ada hubungannya dengan kekristenan itu. Betul, Nggak ada. nggak ada hubungannya. Tapi menurut saya berakal, Bang. Kalau Anda berakal nggak mungkin Kristen, saudaraku. Nggak mungkin. Sekarang gini, saya bekerja mencari uang kan pakai Kan akal, Bang. Kan kau bilang Kristen abang. Saya tidak bilang kalau Anda berakal tidak mungkin Anda dapat kerja. Itu kan opini. Oh, bukan, itu fakta. Coba kita buktikan nih. Menurut saudara Kalau saya yang nggak sabar bang. berakal, saya nggak punya duit, Bang. Sabar. Apa hubungannya dengan duit? Sabar. Ini kan saya mengatakan Kristen, bukan harta, tapi Kristen. Contoh nih. Menurut saudara, yang keluar dari rahim manusia Maria ini Tuhan atau manusia? Kita uji kalau Anda berakal atau tidak. Ayo abang. Kalau masalah duit, pekerjaan, kalian cerdas, kalian orang berakal. Manusia kan? Nah, manusia. Apakah ada pengajaran yang Anda terima dari nabi-nabi, termasuk dari Yesus, bahwa Tuhan itu pernah berubah menjadi bukan Tuhan? Menjadi bukan Tuhan. Ya. Yang saya tahu belum pernah. Nah, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Yesus Tuhan. Nah itu. Berakal enggak Anda barusan? Anda mengatakan Anda mengatakan bahwa yang keluar dari Maria manusia. Manusia, Tapi belum beberapa detik tiba-tiba Anda berubah menjadi Tuhan. Coba. Saya kan boleh, Bang, membuat batu itu Tuhan. Boleh nggak saya? Ya, berarti Anda akal-akalan. Ini kan kalau berbicara mengenai akal itu ada ilmu pasti. Bukan sesuatu yang diakal-akali. Itu abstrak. Berarti kalau Anda mengatakan batu Tuhan kan gitu. Bang, berarti kalau saya nggak berakal, menurut Abang saya nggak berakal. Saya katakan Anda kalau berakal tidak mungkin Kristen. Kan begitu poinnya. Tapi kalau Anda mengatakan saya kerja, saya dapat duit, oh itu sisi duniawi. Ini kita berbicara mengenai ukhrawi, urusan akhirat, itu agama, keyakinan. Berbicara mengenai keyakinan. Kalau ngomongin keyakinan beda, Bang. Kristen itu keyakinan atau bukan? Kristen itu menurut saya itu bukan keyakinan. Oh ya sudah, inilah bukti kalau Anda tidak berakal. Bukan keyakinan. Karena saya bisa dibilang kalau kamu, apakah kamu Kristen? Saya bisa dibilang bukan Kristen juga. Kenapa bisa begitu? Iya, apakah kamu percaya Yesus adalah Tuhan? Saya bilang saya percaya Yesus adalah Tuhan. Berarti yang dilahirkan Maria ini Tuhan? Tuhan. Berarti manusia melahirkan Tuhan? Iya. Berarti anak Maria lebih tua dari Maria? Lebih tua? Iya. Iya. Dia kan ada sebelum Ibrahim ada, Bang. Oke, nah sekarang pertanyaan saya dengan ilmu pasti nih. Masuk akal nggak manusia melahirkan pencipta? Masuk akal kan, kun fayakun. Oh, memang rusak, gangguan. Maaf, gangguan. Anda butuh dokter. Makanya Kalau kenapa Tuhan Anda yang Maha Kuasa pengen dia ada di pohon, dia menjadi pohon, ya dia bisa lah. Orang dia di mana dalilnya itu, Bang? Di mana dalilnya? Pencipta langit dan bumi bisa jadi pohon. Ngomongin logika, nggak bisa. kan? Nggak bisa. Akal, kan? Itulah yang saya katakan mustahil. Pada saat yang sama Anda Kristen, pada saat yang sama Anda waras. Mustahil.
Tetapi Itu mustahil abangku. Tetapi Itu bang, mustahil. tapi faktanya saya hidup damai sejahtera. Beda abangku. Iblis juga hidup damai. Anda lihat kambing, Tahu dari damai. mana? Sapi, Tahu dari damai. mana? Kambing, monyet, kera, kutu, Tahu dari anjing, mana, babi, mereka Bang? damai hidupnya. Damai dari mereka. mana? Babi itu bang, babi itu makannya dedak, tidur nggak pakai selimut, dia nggak pernah mandi, hidupnya damai. Tahu dari mana? Coba Ya, lihat, kedamaian itu lihat kan- aja babi, bang. Itu Ada kan nggak dari mereka itu luar, pusing? Bang. Kalau Aduh dari itu dalam babi ya tahu. pusing, dibawa ke rumah sakit karena kenapa? Kena stroke. Kenapa dia kena stroke? Babinya pusing. Gak ada pusingnya babi itu. Damai babi itu abangku. Jadi sekali lagi khusus untuk abang yang tadi, jangan tersinggung ketika saya mengatakan mustahil di waktu yang sama Anda ngaku waras, di waktu yang sama Anda masih Kristen. Dalam hal tataran agama keyakinan ya, bukan hidup bersosial, enggak. Bukan, ini dalam keyakinan. Bukti, Anda mengatakan bahwa yang lahir adalah manusia dan beberapa detik kemudian Anda mengatakan yang lahir adalah Tuhan. Dan Anda mengatakan bahwa Yesus lebih tua dari Maria, itulah bukti bahwa Anda kena gangguan jiwa. Al-Quran saya mengatakan itu. Ulaika kal an'am balhum adallu. Kalian itu lebih sesat, lebih hina dari binatang. Bahkan, waduh ngeri kali kalau Al-Quran berbicara tentang. Tapi mau gimana? Itu fakta, itu real. Kita nggak bisa menyembunyikan karena Al-Quran datang mengulas tuntas tentang karakter orang-orang kafir. Maafkan saya karena saya penganut Islam dan negara ini menjamin kebebasan saya untuk menyampaikan agama saya. Karena agama saya agama dakwah, agama syiar. Maka saya bebas untuk mendakwakan, menyampaikan Islam itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia, artinya sampaikanlah kepada manusia Islam itu dengan cara yang hikmah. Anda nggak mau terima, ya tujuan kita hanya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, saraf-saraf yang putus di kepala Anda supaya bisa tersambung lagi kembali. Saya kira begitu. Silakan. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum saudara muslim. Waalaikumsalam. Aliansa. Masya Allah. Salam Selamat kenal malam, teman-teman. Bang Andi. Selamat malam Bang Andi. Selamat malam Bang Andi. Andi Prabono. Oh, adik presiden ini. Dari Presiden jadi. Iya, hati-hati. Jangan sampai hilang bisa subuh. Selamat malam, Andi. Malam. Bukan Bang Ardi. Oh. Sorry. Mentang-mentang sebelah. Iya. Pendampingan soalnya. Teman-teman minta tolong di follow akunnya Bang Zuma dan akun saya tentunya. Ya, ini akun baru Bang Ardiansa. Aku ketombak sehari ketombak 3 kali Gurunda, mohon maaf. Lanjut Ini teman-teman. Bang Ardiansa Arif gak lama kayak Bang Anci juga ganti akun terus. Lanjut guruku, lanjut. Masya Allah. Kita sapa dulu yang baru bergabung. Ancu, selamat bergabung. Ancu, selamat bergabung. Ini adanya Banci ini kayaknya lagi. Namanya Oncu. Yang tahu alinya Bang Ancu. Iya kembar. Ardiansa Arif. Bang Anci, Bang Ojo. Ancu. Oke, izin pinjam tempatnya Ancu ya. Kita udah sapa tidak ada respon. Ancu, nama yang bagus, anak culun. Bagus, keren, thank you. Untung aja bukan Ancu. Untung bukan Bang Anci. Mati bijak. Mati ya. Mati bija. Nanti kalau butuh slot untuk teman-teman Kristen, Bang Anci boleh diturunkan saya nyimak di bawah. Enggak Bang Ardi di sini aja dulu. Aku aja Di sini aja, Aku aja di nanti sini. enggak apa-apa. Bang Arti di atas. Jangan meraju lah, jangan mudah malah meraju. Ya di follow teman-teman sekretaris kita. Ya, ini izin saya besarkan dulu. Ya teman-teman, silakan dibantu follow akun Bang Ardiansa Arif. Ah, ini kesalahan. Nggak cocok saya disanding sama Bang Zuma. Kecilin. Udah diam dulu, ini izin follow. Ini adik saya yang begitu tawadu sama beliau ini. Masya Allah.
Siap, Gurunda, saya minta doanya Gurunda. Istri saya insya Allah bulan Kedua. habis ini ya, ini bukan istri kedua. Alhamdulillah. Istri pertama. Anak yang kedua. Anak yang kedua insya Allah akan lahir dalam beberapa minggu ke depan. Minta doanya Gurunda Zuma dan teman-teman semua. Masya Lanjut. Allah, jadi anak Tapi soleh dan kemarin soleh. Gurunda, Bang Ardian Sarip nelpon saya bilang minta doanya Bang Anci untuk istri saya yang kedua. Ini gimana? Ngarang aja. Ah serius itu Bang Ardi. Bang Ardi serius. Enggak hoax. Klarifikasi dulu Bang Ardi. Nah, beliau Masya Allah suami yang terbaik ya. Yang dibawa jangan jangan main lagi gitu ya. Ada tamu Bang Zuna, ada tamu Oke, Bang. kita sapa Meh Batam, selamat bergabung. Meh Batam, selamat bergabung. Selamat bergabung Meh Batam. Meh Batam selamat bergabung. Oke, terima kasih. Ini coba teman-teman Kristen yang naik coba ketika ke-1 ini banyak yang naik soalnya. Oke, kita sapa dulu. Oke, kita naikkan lagi. Sambil di follow teman-teman ya, akun Bang Ardiansa Arif volume 2 ya, season 2 ini. Kalau teman-teman Kristen di bawah ada yang bisa mengalahkan Gurunda Zuma dalam perdiskusian ini, saya transfer 3 juta pakai uangnya Bang Anci. Serius, lanjut. Balas ya. Malas. Solusi itu solusi. Jangan main solusi-solusi. Masalahnya duitnya di mana? Oke, kita sapa dulu yang baru bergabung. Ini kita naikkan lagi. Ya teman-teman Muslim ditahan dulu ya. Biar teman-teman Kristen dulu yang mungkin rohnya lagi gentayangan penasaran. Gimana sih rasanya mematahkan argumen dan narasi dari Gurunda Bang Zuma? Apa rasanya? Kerennya apa gimana? Ya sebenarnya mereka butuh melepaskan doktrin dogma aja sih sebenarnya. Kan sebenarnya mereka tuh sebenarnya itu kan mereka kalau sebenarnya tidak menjadikan doktrin yang ada di benak mereka itu ya sebenarnya mereka bisa dalam posisi yang sebenarnya gitu. Cuman Ini kemana ini? Muter. Di Bang Ardiansa tadi saya catat ucapan Gurunda ini kok keliling. Allahu Akbar. Ya itulah sahabat-sahabat sekalian. Poinnya gitu. Jadi materi baru Dinda Ardiansa, bukti bahwa yang bangkit itu bukan Yesus, itu bisa kita lihat di Matius 23:39. Iya. Itu bukti bahwa yang bangkit dari kubur itu bukan Yesusnya. Karena kalau kita telaah, kita teliti ya, kecuali nanti setelah direvisi, selain dari yang tertulis di Matius 12 atau yang ada di Matius 21 yang berkata bahwa Hosana, Hosana anak Daud, diberkatilah dia anak Daud, kan gitu. Ada dalilnya kan itu yang tertulis di Matius 21 ya, nomor 9. Orang-orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya, dari belakang berseru katanya Hosana bagi anak Daud. Ini setelah ada perintah Yesus ke murid-muridnya ngambil keledainya orang kan ya. Nah, kemudian dia masuk ke dalam kota Yerusalem, lalu disambut Hosana, Hosana diberkatilah dia dalam nama Allah, kan gitu. Nah itu tertulis di data sebelumnya yaitu 21. Sedangkan pengakuan yang muncul di data 23, kalian tidak akan melihat aku lagi sebelum kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kalian berkata seperti itu. Nah pertanyaannya, ketika mereka melihat sosok yang keluar dari kubur yang mengatakan, lihatlah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku, ada apa dengan kalian? Dan murid masih
juga ragu sampai dia minta makanan dikasih ikan goreng. Ada enggak uraian itu muncul selama 40 hari mereka keliling bersama dengan murid-murid ini? Katanya sih 40 hari. Ada enggak di antara mereka lisannya berucap, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Ada enggak? Diberkatilah dia dengan nama. Ada enggak Dinda Ardiansa? Antum temukan? Nggak ada Gurunda. Berarti bukan Yesus yang asli yang keluar dari kubur. Dah selesai. Iya, betul, masuk akal. Tadi saya catat, saya screenshot Gurunda. 2339. Iya, betul. Nah, sekiranya yang tampil keluar dari kubur ini adalah Yesus, kan seketika itu mereka akan berkata, diberkatilah, halilintar. Betul. Iya kan gitu? Betul. Ya, diberkatilah dia. Tapi faktanya apa? Coba lihat dalam Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan, mengira melihat hantu. Iya, betul. Nah, terus yang bikin apes lagi buat mereka tuh di Lukas 24 data nomor 9, kemudian 10, 11, 12-nya itu bukti bahwa memang angkatan benar tidak diberikan tanda anak manusia keluar dari kubur. Itu murni tanda untuk angkatan jahat doang. Iya, betul itu. Coba baca Dinda. Di Lukas 29 nomor Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Itu ngeri-ngeri sedap itu data itu. Lukas 24. Saya bacakan ya Gurunda. Boleh. Dari data 9-nya Dinda. Lukas 24. Sebentar, saya buka tab dulu Gurunda. Ini kenapa kita ulas, karena Ananda Apologet Islam ini pelajar yang sangat giat dan sangat ingin kali menguasai materi apologet Islam, perbandingan agama. Siap. Lukas 24 ayat 9 Gurunda. Iya. Nomor 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan itu ialah Maria Magdalene dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain itu juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ya. Kok ada ya? Omong kosong ya ada ini. Omong kosong. Murid-murid gak percaya. Coba lihat di dalam Matius 12 itu kan gini. Iya. Ucapan Yesus, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam. Artinya sekiranya ke-11 murid ini juga masuk dalam tataran angkatan orang-orang jahat, maka tidak mungkin mereka menganggap itu omong kosong. Karena itu tanda yang diberikan oleh guru mereka kepada mereka. Tapi karena mereka ini tidak masuk dalam golongan orang-orang yang jahat, maka kebangkitan itu omong kosong bagi mereka. Betul. Lukas 11 ya itu Gurunda. 12 Dinda. Oh ya, Lukas 12 ya. Iya. 38 sampai 40. Nah, jadi jelas, coba baca nomor 12-nya tadi. Yang Lukas 24 itu. Coba. Lukas 24. Nah, nomor 12 coba. Siap. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafannya saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya terjadi? Berarti nggak tahu dong sebelumnya Petrus ini. Iya kan Guru, betul nggak? Iya, dia nggak tahu, makanya dia bertanya dalam hatinya. Kenapa dia tidak tahu? Karena rentetannya di Markus 14 nomor 50, Petrus lari meninggalkan Yesus. Kabur. Makanya ketika muncul di data nomor 36-nya, Shalom Alaikum, itu sudah bukan yang asli itu yang datang.
Bukan dia, bukan. Berarti yang datang itu hantu, Gurunda. Pararak. Itu coba baca nomor 37-nya. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat Hantu. Murid melihat hantu. Mau Tapi kalau- direvisi itu Gurunda, bukan hantu lagi. Jangan. Sebentar. Jangan ke situ. Sebentar, Gurunda. Ini berarti kesimpulannya kan gini, Gurunda. Kalau memang sebelumnya murid-murid ini dikasih tahu oleh Yesus bahwa Yesus akan bangkit, ini secara logika berpikir manusia, maka harusnya murid-murid nggak kaget dong. Oh, Yesus bangkit kok, tenang aja. Oh, itu Yesus lah, nggak kaget dong. Harusnya kalau sudah kenal. Ya, ini kok udah tahu. mereka malah terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Berarti kesimpulannya sebelumnya Yesus nggak pernah mengatakan bahwasanya dia akan bangkit. Itu ke muridnya, nggak pernah. Betul, ke muridnya. Betul. Nggak pernah. Nah, sekarang gini, secara psikologi, dalam ilmu psikologi, kita berbicara mengenai psikomotorik orang yang mendengarkan pengajaran seorang yang dianggap punya kedikdayaan. Janganlah terlalu jauh dulu. Bang Suma inilah ya yang nggak bukan siapa-siapa, tapi memiliki orang-orang yang mumpuni di dalam bekerja di manajemen API. Kemudian saya berkata-kata kepada mereka, kamu jangan takut. Ketika ada musuh, aku akan datang dan akan menghancurkan dengan hitungan ketiga. Kira-kira anak-anak saya seperti Dinda Ardiansa, seorang doktor S3, percaya enggak ketika ada musuh datang dan Bang Suma ada di situ? Bahwa musuh saya tidak akan berkuasa karena Bang Suma sudah bilang hitungan 3 musuh ini akan bertekuk lutut semuanya. Iya, percayalah. Percaya kan? Nah, bagaimana kalau saya memperlihatkan kepada manajemen API bisa membangkitkan orang mati? Orang lumpuh kubuat berjalan. Lumpuh dari lahir loh. Sudah umur 39 tahun bisa berjalan. Orang buta bisa melihat. Air kemudian bisa kurubah jadi anggur. Roti 1 bisa kasih makan 5.000 orang. Dan saya berjalan di atas air. Badai kubuat jadi tenang seketika. Orang mati Pak, kubangkitkan dari kubur. Tiba-tiba saya mengatakan kepadanya, Dinda Diansa, biarkan aku pergi. Dan saya akan datang 3 hari kemudian. Saya akan bangkit. Kira-kira dengan pola yang saya perlihatkan, mujizat yang begitu dahsyat yang saya pertontonkan, belum lagi malaikat yang turun disaksikan oleh mereka, belum lagi aku ajak mereka naik ke atas bukit dan mereka melihat aku bicara dengan Nabi Musa, dengan Elia. Tiba-tiba saja saya berkata, aku pergi, biarkan aku mati. Aku akan bangkit pada hari ketiga. Kira-kira murid-murid saya ini percaya nggak kalau yang hari ketiga saya akan keluar? Tidak percaya. Percaya dong. Percaya. 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 Karena kan Gurunda Zuma kan sebelumnya sudah membuat banyak mukjizat. Iya, kan, banyak juga. mukjizat. Oh iya. Pasti begitu datang orang tentara Romawi lengkap dengan persenjataan, mereka pasti tepuk dada. Betul. Apa lu? Dan apa yang terjadi? Pasti murid-muridku menunggu detik-detik saya bangkit dong. Itu pasti. Iya. Ya, Begitu sesuai saya dengan- keluar, muridku salto-salto. Wah, hore, halilintar, Bang Suma, betul datang. Ini malah sebaliknya, malah berkata dalam hati, apa yang sedang terjadi ya? Iya. Malah mengira hantu. Nah, sekarang coba Adinda buka di Matius 28 nomor 17-18. Ketika sudah Matius. keluar dari kubur. Matius 28 ya Gurunda ya. Iya, anggaplah kita tidak berbicara manuskrip. Karena Siap, kalau kita siap. baca manuskrip ini udah hancur ini. Siap Gurunda. Nomor 17 Gurunda ya. Iya, 17-18. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Ragu-ragu. Iya. Kenapa Beberapa orang ragu? ragu ya. Kenapa Beberapa orang ragu? ragu.
Kenapa ragu? Iya, ini 11 murid kan Gurunda? Kenapa ragu? Iya. Kenapa ragu? Tunggu. Ini bukan yang pertama, ini bukan orang lain ya. Yang kedua bukan orang lain, ini murid-murid. Yang kedua, kalau memang ini murid-murid, kalau udah dikasih tahu Yesus bahwa dia akan bangkit, harusnya mereka tidak ragu. Ini kenapa kok beberapa orang ragu-ragu ya? Iya. Kenapa ragu? Di ayat 16-nya kan menyebutkan dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Loh lah iya, itu kan maksudnya kan 11 murid kan, yang satu kan udah metong kan. Nah, ini kan ke-11 murid, berarti kesimpulannya ini logikanya adalah ketika ke-11 murid ini mendapatkan informasi dari Yesus bahwa Yesus akan bangkit, harusnya mereka nggak ragu. Harusnya senang. Iya. Kan mereka Ya ceritanya juga dalam ya. keadaan teraniaya ini, terzalimi ini. Artinya mereka ada perang. Dia terdesak sampai guru mereka, penggawa mereka, jagoan mereka, pahlawan mereka ketangkap. Tapi kan ada nasihat secara psikologi, ada nasihat dari sang guru yang begitu sakti yang mereka terima. Aku akan datang, kau usah takut. Tapi apa? Begitu dia muncul ragu-ragu, Cahayu. Masya Allah, luar biasa. Murid-murid kaget. Lihat teman-teman di bawah. Teman-teman di bawah lihat begitu cerdas guru kita, Guru Dajuma. Kenapa? Karena begini Gurunda, jujur Nggak ya. makan babi. Jujur Gurunda. Jangan lagi Ini kembali pembalasan awal. Ini kan gini, ini ayat ini Gurunda, saya udah baca itu berkali-kali Gurunda. Tetapi kenapa pola pikirnya kok nggak bisa kayak Gurunda Zuma? Ini luar biasa loh. Makanya kita katakan teman-teman, bahwasanya Gurunda Zuma ini bukan hanya pinter ya, tapi beliau ini cerdas loh. Cerdas luar biasa. Saya berkali-kali baca ayat ini Gurunda. Berkali-kali, tapi kenapa baru nyadar ya? Iya juga ya, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Ya berarti kan nggak yakin. Kalau nggak yakin berarti ya Mereka juga ragu. ya. Ragu. Oke, Kenapa masuk ragu? akal, masuk Nah, akal. kita lihat. Asisten Paulus mencatat begini. Di data Markus 16:12. Ini pun sering kita ulas. Yesus lalu menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Pertanyaannya muncul. Boleh nggak saya mengatakan begini? Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa bukan Yesus. Bisa nggak gitu? Ya, Bisa nggak? bisa. jadi. Ya. Masuk. Bisa dapat. Iya juga. Bisa Ya. kan? Bisa kan? Tampakkan diri dalam rupa yang lain. Berarti rupa yang lain ini selain rupanya Yesus. Ya, Gitu. pertanyaan saya muncul. Dari Siapa? mana penulis Markus tahu kalau itu Yesus padahal dia rupa lain? Iya, masuk akal, Ayo. Ya, Wa ma kataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Diserupakan. Nah, Markus, Allahu sini dulu Akbar. Markus. Duduk sini, ini ada rokok. Isap dulu satu batang, setelah Ya, itu Guru. jawab pertanyaan saya. Nah, isap. Sudah bang. Apa yang abang ini? Lu menulis kau melihat Yesus dalam rupa lain. Rupa lain itu bukan wajah Yesus lagi kan menurut lu? Iya, rupa lain bang. Dari mana kau tahu? Emang lu pernah lihat Yesus langsung? Nggak pernah sih. Terus ngapain kau bilang itu rupa lain? Ya karena yang kulihat memang bukan Yesus bang. Iya. Iya, masuk akal. Masya Allah. Makanya murid-murid pada ragu. Masa murid Iya. coba kalau kita dalami ya Lukas 24 itu kan gila tuh dalil. Sampai-sampai Yesus mengatakan apa? Ada apa dengan kamu? Mengapa kamu terkejut? Apa ya sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Kok sampai segitunya? Belum lagi di persidangan. Imam kepala mahkamah agama. Apakah betul kau ini adalah Yesus? Apakah betul kau ini adalah Mesias, anak Maria, anak tirinya Yusuf? Apa betul kau ini adalah anak Elohim? Betul ke? Apa kata orang itu? Apalagi gunanya saya menjawab dan apa gunanya lagi saya bertanya pada kalian?
Nah, 69 dari Lukas 22 apa katanya? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi yang duduk sekarang di sidang ini siapa? Ya. Memang ada berapa Yesus? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Sudah duduk di atas. Jadi ini siapa? Orang imam kepala juga nggak tahu, Markus juga nggak tahu. Iya. Allah. Masuk. Karena di datanya itu Gurunda berbunyi begini. Orang yang kalian cari itu sekarang sudah duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. yang Maha Kuasa. Berarti Yang berbicara siapa? hantu. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Kenapa ini bisa terjadi? Alasannya baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Itu alasannya. Mereka hanya karena faktor politik mau membunuh utusan Tuhan. Itu alasannya. Maka Tuhan membuat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dibalas oleh Allah, masih mau datang besok. Iya. Masuk akal. Betul. Jadi ini sama sekali tidak ada kaitannya ya Gurunda dengan kehendak Allah Bapa supaya anaknya dikorbankan supaya ditebus dosa. Enggak ada. Jauh itu jauh. Berarti sejauh ini teman-teman Kristen salah sembah dong. Ya kan udah aku bilang, mereka bukan menyembah manusia. Tidak sama sekali. Mereka tidak menyembah manusia. Dan Paulus sendiri mengaku itu kok. Galatia 1 nomor 1 nomor 11-12. Beliau mengakui yang datang kepada aku itu bukan manusia, tapi gelarnya Kristus. Boleh nggak bergelar Kristus kalau dia tidak pernah diurapi? Sedangkan Kristus artinya orang yang diurapi. Kalau dia bukan orang dan bergelar Kristus berarti palsu. Masalah generasi. Tradisi Yudaism yang mereka tunggu itu adalah Mesias. Apa yang mereka tunggu? Meja jatuh dari langit, bangku, kerbau, sapi, pohon. Enggak, yang mereka tunggu adalah manusia. Ketika dia bergelar Mesias atau Al-Masih atau Kristus, wajib hukumnya manusia ini diurapi. Nah, yang datang ke Paulus betul mengaku Kristus, tapi ternyata bukan orang, Pak. Berarti dia bukan sejatinya Kristus. Nah, kalau bukan Kristus bergelar Kristus, itu Kristus apa namanya? Kristus palsu. Nah, itulah yang dituliskan Yesus dalam dituliskan ucapan Yesus Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Sederhana kok itu. Jadi kalau kata Yesus, jadi kalau ada orang yang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya, itu palsu. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Kenapa ada kata nabi di situ? Karena Kristus palsu ini derajatnya lebih tinggi tugasnya daripada nabi palsu. Nabi palsu ini adalah penyampai firman dari si Kristus palsu. Untuk apa? Si Kristus palsu memberikan kemudian kekuatan kepada nabinya untuk bermujizat. Sehingga ketika dia sampai ke Antioquia sana, di Roma, dia dianggap sebagai dewa Hermes, saudara-saudara. Kenapa? Dia menerima titah kuasa. Kok bisa kayak gitu? Baca Lukas 4 atau Matius 4. Yesus, ya paman, kalau kau tuhankan aku, segala kuasa dan kemegahan dunia akan aku berikan. Makanya mereka kaya-kaya. Makanya mereka menguasai dunia tentang ekonomi politik. Segala kuasa dan kemegahan dunia akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan semuanya itu kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus terima enggak? Dari iblis kuasa itu. Yesus terima enggak? Tidak kan? Tidak. Lalu siapa yang keluar? Lalu siapa yang keluar dari tanah yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa? Bukan Yesus. Yesus tak menerima. Ini menerima. Oh, berarti
ini cocok nih. Ini betul Gurunda. Karena kajian saya begini Gurunda. Ini cocok dengan kajian kritik teks. Kenapa? Karena Matius 28 Gurunda, ayat yang ke-16 sampai dengan 20, ini kata-kata dalam bahasa Yunaninya itu tidak sama dengan Matius sebelumnya gitu loh. Jadi susunan katanya Gurunda, gramatika bahasanya itu berbeda. Dan juga begini, si Yesus sebelumnya tidak pernah mengatakan segala kuasa di bumi dan di langit diberikan kepada, enggak pernah. Ternyata perkataan ini Gurunda pertama kali muncul itu di abad keempat. Abad ketiga nggak ada, abad kedua nggak ada, apalagi abad pertama. Iya, pertama kali abad keempat ini muncul Gurunda. Betul itu kata Gurunda, cuma memang bukan cocokmologi, memang cocok. Lanjut Gurunda. Masa orang generasi. Hancurlah, tidak salahlah kalau kepala saya dihargai 10 miliar tahun lalu. Tahun ini naik lagi. Naik lagi. Berapa miliar Gurunda? Tahun ini naik lagi. Allahu Akbar. Jadi betul itu, kepada aku telah diberi kuasa. Kepada aku telah diberi kuasa. Siapa yang diberi kuasa ini? Dan siapa yang memberi kuasa? Yesus tak menerima kuasa. Sejak kapan Yesus menerima kuasa? Malah dia berdoa, Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu, kodong. Tapi bukan atas kehendakku, di atas kehendak tak. Maka seorang malaikat turun dari langit, memberikan kuasa kepada Yesus sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Waalaikumsalam. Hingga peluhnya seperti titik-titik darah yang berjatuhan ke tanah. Itu ngeri kali Bang. Itu ngeri kali. Jadi kalau berbicara kuasa diberikan, Yesus tak pernah menerima kuasa. Nah ini yang belum terpecahkan ini. Wahyu 12 nomor 9. Kalau dikatakan di abad keempat, kitab Wahyu itu terindikasi konon dituliskan antara tahun 100 sampai 110. Yesus sudah tak ada di situ. Nah di situ ada ungkapan di Wahyu 12 nomor 9. Iblis diturunkan ke bumi di wilayah Aikomene. Aikomene itu adalah kumpulan gereja-gereja Romawi. Kerajaan Romawi ya Gurunda ya? Iya. Iya betul. Karena ini bukan dunia, ini nggak bisa diartikan kosmos, nggak bisa. Karena kalau bumi artinya tes gas, yang satunya kosmos. Ini bukan kosmos, bukan tes gas. Tapi hukum ini. Ya, masuk akal. Masuk langganasi. Ya, kata Allah, silakan aja kau bikin makar, silakan. Silakan kau bikin makar, silakan. Aku balas makar lu sendiri, gali lubang, masuk ke lubang lu sendiri. Lu mau mencoba menyesatkan lu sendiri. Nah itu. Tapi ada yang sederhana di permukaan. Di permukaan dari sekian banyak materi yang kompleks kemudian untuk dikaji berdasarkan kemampuan IQ yang lumayan cukup. Yaitu ucapan Yesusnya yang mengatakan, penyesat memakai namaku, mereka menyesatkan banyak orang. Ini sederhana, tetapi ini bisa membuat batu kuburan itu melayang. Ada yang memakai namaku untuk menyesatkan banyak orang. Bahasa sederhananya adalah, ketika Yesus ini mereka percaya, ucapannya betul adanya, wajib mereka menghadirkan banyak orang yang disesatkan ini, apa nama kelompoknya, apa nama golongannya, dan bagaimana cara mendeteksi orang banyak yang memakai nama Yesus banyak, tapi korban penyesatan dari nama Yesus palsu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka
mereka nih, artinya dia seperti multi level marketing. Hari ini disesatkan satu menyesatkan dua menyesatkan masing-masing satu, yang satu-satu ini menyesatkan masing-masing, seterusnya sampai di akhir zaman, di ujung nanti bertemu dengan Yesus dan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Harus ada. Karena itu ucapan Yesus ketika berbicara soal pribadi tentang muridnya. Nah, di situ Dinda Ardiansa. Jadi angkatan benar, tanda yang diberikan kepada mereka, Matius 24 nomor 3. Itu tanda yang diberikan kepada mereka tuh. Apa itu? Ya, endingnya di 27, 29, 30, 31. Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganmu apa? Nah, angkatan jahat juga minta tanda. Jadi tanda angkatan jahat dan tanda angkatan benar sama-sama nongol. Yang satu nongol di kuburan, yang satu nongol di tengah langit. Itu nggak bisa dipungkiri. Angkatan jahat minta satu tanda, tidak diberikan tanda selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, angkatan benar minta satu tanda, tidak akan diberikan satu tanda selain anak manusia akan nampak di tengah langit. As-Zukhruf ayat 61. Di mana posisi Islam? Di tanda angkatan benar. Apa itu? Bahwasanya anak manusia akan datang, wa immin ahlil kitab illa la yu'minan nabi qablal mauti. Mereka beriman setelah datangnya kemudian Nabi Isa alaihissalam, tetapi kedatangannya itu sebagai pertanda akan adanya hari kiamat. Itu ada di dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Nah, umat Islam imannya di situ. Umat Islam imannya bukan keluar dari kubur merangkak. Nah, sebaliknya Kristen berada di mana? Kalau kita kan tanda langit, anak manusia, Nabi Isa kita imani akan tampil di tengah langit. Kalau mereka imani anak manusia tampil di mana? Di kubur hari ketiga. Makanya mereka menganggap Tuhan karena anak manusia bangkit dari kematian. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Ini materi yang seharusnya sih di kelas Kristologi aja, tapi nggak apa-apa. Berat Gurunda. Ini jangankan Gurunda, jangankan debaters ya, pendeta atau pastor pun yang kan ada tuh Gurunda dari pastor Katolik. Gurunda ini terkenal di kepasturan Katolik sama di pendeta Protestan Gurunda. Terkenal loh, sampai ada orang Katolik yang menanggapi Bang Zuma, ada orang-orang Protestan pendeta-pendeta yang menanggapi Bang Zuma. Jadi terkenal loh Gurunda ini, sampai diputar di gereja loh teman-teman videonya. Loh, itu ada yang sampai nobar kan? Sampai nobar. Iya. Serius, yang seperti ya gaya orasinya Gurunda Zuma ini itu mau nggak mau teman-teman Kristen harus akui, mau nggak mau harus akui, nggak bisa nggak, sangat memukau meskipun nggak setuju dengan narasi Bang Zuma, tapi harus mengakui teman-teman Kristen harus itu. Makanya yang nonton ini Dinda, yang nonton di bawah ini kita kan 3,4 nih yang ada di TikTok. Yang non muslim yang nonton itu 3.300. Yang muslim ini udah pada, mereka ada lagi tahajud, mereka lagi tadarusan, ada yang sudah tidur, ada yang lagi masak. Yang 3.000 ini oten semua nih. Iya. Kemana Bang Zuma ada yang kepanasan di bawah. Tapi mereka murni belajar. Udah mulai ragu. Makanya Pendeta Aron bilang, Bang Zuma itu jemaat udah pada berkurang loh gara-gara dengarkan Bang Zuma. Itu percaya deh Bang, kata dia. Oh ya? Iya. Dan saya sendiri kan banyak teman Kristen, teman kerja, teman kantor. Ya mereka ngaku
Bang Suma, Anda jadi perbincangan di mana-mana sekarang. Di gereja, di komunitas-komunitas kita. Ya udah bahas aja, undang aku bilang. Bahkan dulu teman-teman, mertua dari adik saya yang bungsu itu kan non muslim. Ketika saya berbicara, dia kan sudah ini juga udah masuk Islam. Ketika saya berbicara seperti ini, materi seperti ini, Om pegang Bible, kita ngobrol tentang agama. Saya kan sudah mualaf, nggak apa-apa, kita ngobrol. Kan masih banyak anak-anaknya yang belum ini mau tahu. Itu sejak saya jelaskan materi-materi kayak begini, dia nangis jadi-jadinya. Apa yang dia, aku bilang kenapa? Habis itu kan, habis sholat asar, aku tanyakan, Om kenapa tadi? Kok kayak tersiksa kali, ada yang salah dengan ucap? Enggak nak. Apa yang kamu sampaikan itu benar sekali dan memang antara kesadaran kami dengan kondisi kami sebagai penganut agama itu setipis kulit bawang, kata dia. Yang membuat kami bertahan itu karena ego aja. Tapi antara kesadaran kami akan keyakinan kami itu bahwa ketika kami mendalami dengan akal, itu kami keluar dari keadaan sebelumnya itu sama. Kami melangkahi sebuah tabir yang tipisnya seperti daun bawang, kata dia. Nah, yang membuat saya menangis itu anak-anakku. Masih ada beberapa adikmu yang masih kuat, sudah dibujuk tapi masih tetap bertahan. Nah, Suara hilang. Gurunda. Gurunda. Suara hilang Gurunda. Gurunda. Waduh, ketombak bagaimana nih? Enggak. Sebentar. Gurunda cuma monitor Gurunda. Oke teman-teman, tap layar yang kenceng ya. Siapa tahu siapa ya kan. Jangan ya kan. Ya, aduh ketombak ini. Ketombak. Aduh, si. Host minta tolong jadikan moderator saya bantu untuk menaikkan. Nanti dibantu juga sama abang saya ini, Bang Zona Siap. Ketapol. Enggak. Kasih lengkap Bang Ardi. Itu kasih lengkap. Ya. Bang Ardi, Iya? tulisannya mohon maaf, Gurunda, apa nama itu? Tidak bisa kalau tidak pengikut ini di sini. Saya udah mengikuti kok. Udah. Hanya pengikut yang dapat ditambahkan sebagai moderator. Loh, aku udah mengikuti antum. Sudah. Coba balas mengikuti. Coba Belum ya? Ya. Iya, antum yang belum. Coba balas mengikuti. Balas dulu. Nah, aku udah, follow dulu Bang Ardi. Udah, aku follow semua orang di sini nih. Enggak, Bang Apologet follow Bang Ardi. Itu ada yang belum di follow itu. Udah. Coba. Udah saya follow ini. Aku juga udah follow antum. Oh, mungkin ini lagi apa? Naikkan lagi Gurunda cuma Bang Anci. Gurunda cuma di bawah kayaknya. Coba dicek dulu. Udah dijambak. Bu, loh, udah dijambak. Oh iya, berarti lagi berarti TikToknya. Oh, aku baru akun baru ya, nggak bisa jadi moderator ya, udah nggak apa-apa. Yang penting Gurunda cuma naikkan dulu aja. Sudah. Siap. Udah nih di Lah mana? Aku kecilin aja ntar ketombak. Host, besarin Bang Zona host. Iya teman-teman, minta tolong nanti salibkan ini. di follow akun saya yang merah ini. Karena apa? Karena kalau saya nggak bisa open cam, teman-teman, saya nggak bisa menunjukkan data untuk debat dengan Oten. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya nggak bisa mewakili teman-teman muslim untuk diskusi lintas agama. Jadi minta tolong di follow akun saya ini. Itu ya. Teman-teman di bawah di follow yang di atas. Iya, dan yang ditampilkan Bang Ardi ini luar biasa. Dapatkan notif. Udah kita undang nih. Gurunda ganti akun kayaknya deh. Ganti akun mungkin. Ganti akun dulu aja Gurunda cuma. Ganti akun nanti itu kayaknya nggak bisa naik karena
kena report Gurunda gitu loh. Jadi harus ganti akun dulu mungkin. Coba kasih lagi ke WA-nya Gurunda ya. Sambil dicek ya teman-teman, sambil dicek di bawah, siapa tahu Gurunda udah minta permintaan naik pakai akun yang lain. Jadi memang kebenaran itu menyakitkan teman-teman. Kebenaran menyakitkan bagi yang tidak jujur. Tapi kebenaran itu akan membawa Anda kepada sebuah kebenaran yang betul-betul hakiki ketika Anda mau jujur. Yang jadi masalah, Bible Anda dengan doktrin yang Anda dapatkan dari gereja itu tidak sama, bertentangan. Gereja Anda mengatakan Tuhan Yesus telah menebus kita. Bible Anda mengatakan yang mati adalah manusia, bukan Tuhan. Tadi Gurunda Zuma udah menjelaskan banyak lebar ya. Kalau saya disuruh seperti Bang Zuma nggak bisa lah saya. Saya bisanya pakai nunjuk data, apa bahas manuskrip gitu-gitu aja saya. Makanya saya tuh ngefan banget sama Bang Zuma teman-teman kalau boleh tahu. Makanya kalau Oten mau habisi Bang Adrian Saarif, dia potong telunjuknya. Itu yang beracun. Bukan ucapan, itu telunjuknya beracun. Bahaya katanya. Nggak, ini hostnya sensitif sama saya. Masa saya ditutupin sama tulisan yang bangkit dari kuburan Yesus, gimana sih? Lagi dendam kayaknya. Kan atas, di atas itu stikernya. Paling atas aja. Bentar aku tak telepon Bang Zuma ya. Tak telepon Bang Zuma dulu bentar. Iya, ini kita sudah undang. Silakan. Udah telepon belum? Udah telepon belum? Belum ya? Belum. Aku telepon Bang Zuma dulu. Udah. Bentar. Warahmatullahi ada apa ini? Ada apa? Kok sabotasenya nggak enak kali? Kena Roh Kudus Gurunda. Harusnya mau saya telepon Gurunda. Nggak usah. Aku udah di sini kok. Iya juga ya. Ya udah kalau gitu. Ya udah aku kalau gitu nggak jadi telepon teman-teman. Ya nggak usah ditelepon Bang Ardi. Udah di sini kita kan. Tapi tadi saya ngomong sendiri loh, betul. Percaya deh sama aku. Mau 5 menit ngomong sendiri. Iya. Allah ya Karim. Nah, kok, Pas putus tadi aku udah bilang. Pas putus tadi Gurunda nggak ada suaranya. Diam aja lama. Oh gitu. Jadi nggak Lama tadi, langsung Pak. turun. Lumayan. Tadi nggak langsung turun Gurunda. Oh ya Allah ya Karim. Pantesan aja kok aku sendiri sepi, aku bilang gitu kan. Nggak apa-apa, Gurunda. Itu kan namanya narasi rohani. Oh iya betul. Narasi rohani. Iya. Nah, ini ada tamu di bawah. Ada tamu. Bang Ompa, selamat malam. Bang Ompa. Ini Ompa siapa ini? Bang Ompa, selamat malam. Muslim atau Kristen? Bang Ompa. Oke, silakan turunkan aja host. Turunkan aja. Ya, silakan teman-teman Oten yang mau naik diskusi langsung dengan Bang Zuma. Silakan Ulti. Aku betul-betul terkesan malam ini Gurunda. Saya itu ceritanya itu baru pulang dari kerja kan Gurunda, baru sampai rumah kan malam ini, langsung ikut langsung Gurunda Zuma live gitu kan. Terus kemudian mendengarkan narasi Gurunda yang barusan dijelaskan ke kita semua. Saya catat, saya screenshot semuanya Gurunda. Ya Allah, saya itu loh baca Bible berkali-kali, itu saya baca ya, terus saya baca. Tapi kok nggak paham-paham kayak Gurunda, kenapa ya? Ya Allah. Diri lu terlalu pintar soalnya. Encer kali otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslim Bang. Alhamdulillah alamin, satu kehormatan bisa bareng sama Bang Zuma. Alhamdulillah. Screenshot dulu aja Bang, screenshot dulu ya. Kalau saya gitu. Sini Bang. Ayo Bang. Aku pertama naik komalnya Bang Zuma, aku langsung screen serius. Baru aku posting.
Iya bang. Gini bang, ini ada mungkin hanya beberapa menit aja ini. Nanti untuk apa kolom Silakan. konten ya. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, aku bisa bergabung, bisa duduk sama Bang Zuma, satu kehormatan. Dan mudah-mudahan ilmu yang ada sama Bang Zuma itu nurun ke aku. Insyaallah amin. Amin. Dan yang kedua, Tapi ya belajar bang, nggak mungkin turun doang, belajar. iya betul. Di samping itu juga saya juga belajar. Saya udah senang sekali dengar Bang Zuma tadi. Ini kan Oten kan nggak ada kan, jadi banyak belajarnya di sini tadi. Saya senang tadi. Saya monitor tadi di bawah. Alhamdulillah. Kemudian saya ini anggota API Riau juga. API Riau. Masya Allah. Iya, saya udah daftar di API Riau. Oh masya Allah. Iya ya, Horas bang. Nah, Horas Huse ya. Kok Riau, Horas orang Riau. Sampurasun. Oh Sampurasun, iya. Bang Zuma ini kalau soal guyonnya, masya Allah. Iya, Bang Zuma, Uniripa, Nora Aritonang, Alhamdulillah. Bang seluruhnya lah pendiri pembesar Riau. Aku nggak Anda disebut. nyebut Ardian Sarif, Bang Ardian Sarif, Bang. Sebut Bang Arif Iya dulu. semuanya seluruhnya. Yang disebutkan satu persatu namanya. Ganti Bang, beliau moderator, Bang. Abang bisa kelempar ke bawah tuh. Belum jadi moderator dia. Lanjut Iya, aja bang. Masya Allah. Wih, satu kebanggaan betul, memang sulit untuk kalau bisa ketemu sama Bang Zuma nih, kupeluk abis dia nih, betul. Jangan aja bang ke Makassar. Cinta Bang. gitu sama dia. Abang seneng naik di sini. Wah, senang sekali. Gimana kalau abang nggak usah turun, kita semua di sini ngobrol bareng aja ya? Jangan, enggak, saya turun aja. Enggak, aku nggak ngusir bang, mohon maaf bang. Nggak ngusir. Bercanda. Dilanjut ya Bang ya. Bang Zuma sehat selalu Bang. Bang Kopi, mohon maaf ya, bercanda. Lanjut. Iya, enggak apa-apa loh, enggak apa-apa. Kalau enggak canda tuh tua nanti kita. Jangan bilang tua bang. Jangan bilang tua. Abang kalau bilang tua, yang tersinggung itu Bang Zona. Jangan bilang tua bang. Ya Allah. Tapi kakek itu nggak pernah bercanda tua loh Bang Salabes. Kakek itu nggak pernah bercanda tua juga dia. Itu ada historinya bang. Saya berkumpul sama orang-orang yang profesional. Biasa aja. Iya. Biasa aja. Saya memang merasa ya jauh lah levelnya, jauh sekali levelnya. Saya aslinya namanya Zulkarnain Lubis. Dari di Riau. Salam kenal Ya, Bang Bang Zuma, Zulkarnain. mohonlah juga ke mampir-mampir di pamalnya API Riau. Iya bang. Yang penting saya jangan diblokir ya sama Riau. Ya enggak lah. Saya jadi semangat loh. Saya semangat ada pengkristenisasi massal ini jadi terhambat orang ini. Bang Zuma juga semangat bang diskusi sama Oten, tapi ya belum ada slot buat diskusi, ya gimana lagi bang? Ya. Iya loh Bang, bisa dipindah kursinya ya Bang ya. Iya Bang. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi saya ngomong gitu disuruh Bang Anci kok Bang, mohon maaf Bang Anci yang salah. Lanjut. Oh lagi yang kena. Memang caranya Bang Anci sama Bang Ardian ini memang lembut caranya. Mentang tua. Aku belum tahu, hostnya belum tahu. Host, kau diam host. Host, nanti aku minta tolong host ya. Aku dikirimkan rekamannya video. Aku ada pelajarannya Bang Zuma yang mau. Sekiranya teman-teman muslim di bawah kepencet minta naik, minta tolong teman muslim di bawah dibatalkan naiknya. Kita kasih kesempatan buat teman-teman Kristen untuk berdiskusi dengan Gurunda Zuma. Kita nggak akan ikut-ikutan. Lanjut. Apa itu? Ada Sunahwi nih. Selamat malam Sunahwi. Selamat malam Sunahwi. Monitor Sunahwi. Monitor
Sunahui. Tidur beliau, tidur. Beliau lagi tidur. Tidur beliau. Sambil renang. Ya, selamat malam Musrid. Musrid. Waduh. Dah. Gimana puasa teman-teman? Aman ya? Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah aman semua lancar. Iya, Mak Muman, selamat malam. Bu. Tante. Mami. Selamat malam. Mana nih Mami naik? Udah di kasur nggak mau bobo. Pada absen doang ini. Rania. Itu ada tuh teman kita yang baru naik tuh. Cat cuci. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebalik bang, kebalik. Belum disapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang mengganggu sebentar nak. Aku mewakili teman-teman yang di bawah aja mau lanjut lanjut cerita mertua tadi. Apa yang mau disampaikan abang? Silakan. Oh, sampai di mana tadi ceritanya tuh bang? Sampai di mertua, bang Gerunda. Sampai di mertua. Iya kan memang cerita mertua tadi. Itu ya. Oh iya. Ya, terima kasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi materi yang saya sajikan tadi ini itu sangat menyentuh mertua dari adik saya yang bungsu itu. Menyentuh kali. Kata beliau, saya dari lahir udah Kristen dan sudah puluhan Bible yang pernah saya lihat. Tapi di rumah saya itu banyak Bible, tapi saya tidak pernah tahu pendalaman materinya itu seperti ini, nak, kata beliau. Nah, mertua adik saya itu sampai nangis gitu kan. Saya nanya setelah habis sholat asar itu kan, saya nanya apa ada kata-kata saya yang tidak bagus atau gimana gitu sama om ini. Jadi saya samperin waktu itu, om tadi maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kenapa nak? Saya tengok om tadi ini nangis. Oh enggak, saya terharu gitu loh. Betapa jauh dan betapa seringnya kami menjalankan aturan dalam rumah tangga kami, termasuk adikmu ku ajarin, kata dia gitu. Sampai kami ajarin berdoa, cara doa pagi, doa petang, seterusnya. Tapi ternyata yang kami lakoni itu nggak ada di Bible. Dan setelah mendengarkan uraian orang bilang sini, uraian tak tadi itu, loh kok bisa kena kali ya? Dan saya lihat datanya itu kok cocok, dia bilang gitu. Nah sampai pada akhirnya waktu itu dia sempat ngomong, cuman itu adik mesti bungsu, kata dia. Dia itu kan tinggalnya di gereja, siang malam di gereja, dia aktif di kepemudaan gereja. Bilang gereja mana? Di Panaikan. Nah boleh nggak om saya diskusi sama dia gitu? Ya boleh. Nanti om panggil. Nah singkat cerita, waktu itu ada kegiatan di rumah kan. Saya bilang sama ipar saya, Dek, mana adiknya? Ada kak di dalam? Bisa nggak ajak ke sebelah ngobrol-ngobrol? Boleh. Nah datanglah dia. Tapi sebelum ngobrol dia udah gemeteran duluan. Karena dia kan udah tahu dari kakaknya kalau iparnya itu Bang Zuma. Sudah pasti adik ini sering nonton lah. Nah ngobrol-ngobrol, singkat cerita waktu itu saya membahas tentang Paulus. Siapa Paulus menurut Yesus? Nah, itu tidak bisa. Dia nggak bisa ada titik di mana sebagai anak muda, perempuan, anak muda, aktivis gereja yang begitu getol kemudian memegang akidahnya. Tapi ketika hal yang standar saya pertanyakan,
Siapa Paulus menurut Yesus? Tak ada satu kalimat pun yang terurai dari mulutnya itu yang ngepas dengan pertanyaan saya. Jadi segala dalil dia sampaikan. Tapi saya bersikukuh harus kamu tunjukkan menurut Yesus, bukan menurut Petrus, bukan menurut Paulus, bukan menurut Ananias, bukan menurut yang lain, menurut Yesus. Menurut Yesus. Karena andai Yesus itu benar-benar Tuhan dalam pandangan saudara dan tidak turun ke bumi pun, mutlak wajib hukumnya dalam kaidah akal, Yesus berbicara tentang kerasulan Paulus. Wajib, gak bisa tidak. Apalagi dia sudah turun ke bumi. Dan Paulus mengatakan dalam suratnya di Galatia 1:15, aku diutus, aku dipilih menjadi rasul untuk non-Yahudi. Yang memilihnya siapa? Pasti Yesus kan? Ya iyalah Kak. Ya sudah, tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus menunjuk Paulus sebagai rasul. Dia ceritakan, wah itu waktu ketemu sih. No, itu menurut Lukas. Jadi yang mana yang kakak? Yang menurut Yesus. Ya maksudnya menurut Yesus itu artinya meskipun penulis Matius bukan murid Yesus. Lalu kemudian penulis Yohanes juga bukan murid Yesus. Minimal di dua kitab ini. Jangan bawa Lukas, jangan bawa Markus. Karena itu asisten Paulus. Dua orang ini. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah berbicara tentang orang yang luar biasa. Paulus. Sampai 13 kitabnya menjadi panduan orang-orang Kristen. Tolong tunjukkan di mana Yesus pernah berbicara tentang kerasulan Paulus. Gemetaran, emosi, sampai dia pukul meja, pukul lantai. Biar Kak, biarpun tak ada kata dia gitu. Biarpun tak ada Kak. Ucapan-ucapan Yesus tentang Paulusku. Saya tetap mati dalam Kristus, kata dia gitu. Sudah ya Kak, tunggu, aku bilang deh, tunggu, sabar. Nah, kamu sayang ponaanmu kan? Karena teman-teman, mohon maaf saya harus bocorkan di sini. Anak pertama dari anak pertama dari adik saya itu yang bungsu itu pernah diambil, diciduk, apa istilahnya itu, disekap sama mertuanya. Sampai-sampai pada saat kami berhasil mengambil anak ini melalui jalur hukum, kami ambil. Anak itu begitu mau makan di rumah, dia berdoa dalam nama bapak kami. Lucu gak tuh, usia 2 tahun. Begitu kita mau makan, dia berdoa, doa bapak kami di rumah saya. Oh. Anak kecil. Berarti ada yang doktrin awal ya, Runda? Enggak, memang dia diambil begitu. Begitu mereka adik saya memualafkan istrinya. Orang tua keluarganya kan tidak setuju. Dan memang keluarga besar mereka orang-orang hebat kan. Nah, tidak setuju, malah anaknya diambil, cucunya diambilnya teman-teman. Nah, saya setelah turun tangan, saya jalur hukum. Saya laporkan, alhasil anak itu kami ambil. Nah, baru-barunya gabung di keluarga kita, anak usia belum 2 tahun. Lucu-lucunya dia berdoa, Bapakku yang di surga. Alamak, saya tertawa sekencang-kencang. Jadi waktu itu, singkat cerita, pada saat saya memenangkan pertarungan logika sama si adik ini, kelihatannya sih dengar, ipar saya dengar. Biasanya kalau saya live jam segini mereka dengar di rumahnya. Itu saya nasihati beliau. Kamu sayang kan ponaanmu? Sayang kali pun. Oke, dia muslim kan, Islam? Iya. Saya katakan kaidah-kaidah dalam keislaman itu menyembah selain daripada Allah itu kekal di neraka. Kamu ingin ponaanmu di neraka? Enggak lah Kak. Tapi Kak tunggu dulu. Di agama kami kan kalau percaya, iya itu kan boleh aja. Saya bisa membuat sebuah sekte. Kalau percaya kepada kantong kresek, dia akan mendapat jaminan surga. Ada bisa ku buat seperti itu? Bisa.
dengan saya bawa kemudian orang-orang yang cinta dunia. Ayo ajarkan ini, tekniknya begini, kau pungut uang kepada orang-orang dan kita kasih dia jaminan-jaminan keselamatan. Kau suruh mereka bayar tiap bulan setor, kalian mau? Mau, siapa yang gak mau? Caranya gimana? Nah ini ada buku, kau ajarkan. Bahwa Tuhan pernah menjelma ke bumi menjadi kantong kresek. Bisa kalau cuman ilusi, halusinasi, bisa, angan-angan, bisa. Nah sekarang kita sepanjang dialog, ada nggak ada ini bisa menjawab pertanyaan saya berdasarkan dalil. Nah itu keselamatan semua yang ingin kau janjikan sama ponaanmu. Nggak boleh gitu. Jadi saya pesan, tolong sampaikan keluarga besar kita, biarkanlah anak ini besar di kami. Toh ibunya lebih milih kami. Buktinya dia sudah ada di bawah penguasaan saya. Iyalah kak, kalau begitu udahlah. Nah, akhirnya singkat cerita sampai hari ini kami ketemu begitu aja. Makan sama-sama. Tapi beliau masih Kristen. Datang ke rumah sama, karena di rumah juga ada kakaknya, ada ponaannya. Ya seperti biasa. Tapi dia nggak mau lagi buka diskusi lintas agama. Kapok dia. Cuman mertua perempuan adik saya itu udah meninggal. Dan alhamdulillah sebelum beliau meninggal, dia sakit, keluar masuk rumah sakit. Dan ibu ini merasa nyaman kalau dia dirawat, didampingi oleh adik saya. Kalau anak-anaknya yang lain yang masih Kristen dampingi, dia nggak mau. Adik saya ini yang mendampinginya. Nah alhasil, nggak apa-apa saya bocorkan sini ya. Kalau didengarkan sama anak-anaknya ya nggak apa-apa lah, saya bertanggung jawab. Orang itu sebelum meninggal ibu itu dia minta adik saya syahadatkan. Karena kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang buruk. Mertua adik saya itu kena kanker payudara. Jadi dah habis dadanya, jadi adik saya yang rawat dan seterusnya. Dan di sela-sela penderitaannya itu dia minta untuk disyahadatkan sembunyi-sembunyi dari anak-anaknya yang lain yang aktivis-aktivis gereja itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah itulah Dinda, sekelumit cerita saya terkait dengan materi-materi kristolog ini. Kalau didalami memang orang-orang Kristen itu akan takjub. Kenapa? Karena sangat mudah dipahami. Kenapa sangat mudah dipahami? Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Kalau Al-Quran itu kan memang tidak mudah kita jelaskan. Kecuali orang-orang yang mumpuni ilmunya. Orang yang pernah sekolah spesial untuk itu. Guru-guru kita, para ustadz, para ulama. Makanya saya nggak pernah mengaku ustadz. Kenapa? Ilmunya terlalu tinggi Al-Quran itu. Kenapa terlalu tinggi lah? Ilmu pencipta langit dan bumi. Bukan ilmunya seorang profesor, bukan. Bukan dokter yang menulis itu, bukan. Tapi itu adalah ucapan pencipta langit dan bumi, bukan ucapan manusia. Maka dibutuhkan pengetahuan tinggi untuk bisa paham. Jangankan untuk sekaligus memenuhi syarat paham benar 100%. Ya mendekati pengetahuan Tuhan Allah saja itu sudah lumayan. Mendekati aja udah lumayan. Artinya apa? Al-Quran itu lebih cerdas daripada kita, teman-teman. Wajib itu kita akui. Al-Quran itu lebih pintar dari kita. Sehingga Al-Quran posisinya ngajar kita. Kita belajar Quran. Berbeda dengan kitabnya saudara kita yang di sebelah. Mereka lebih pintar dari Bible-nya. Itu kebalikannya. Kalau kita enggak. Kitab itu kalau dalam ilmu perbandingan agama, Al-Quran itu adalah kitab termaterai. Yesaya 29. Itu. Al-Quran ya termasuk, kalau kita lihat ya, kalau kita cocokologi nih ya. Yesaya 29 itu kan ada tertulis, bila mana kitab termaterai itu diberikan kepada orang yang tidak bisa baca, orang itu akan mengatakan tidak bisa. Kepada orang yang bisa membaca, tidak bisa. Dan itu kan hanya Nabi Muhammad yang cocok dengan cerita itu. Atau mungkin ada cerita lain yang kita tidak tahu di internal kita, saudara kita Yahudi. Tapi yang pasti kita dengan orang Kristen bisa mengklaim itu. Karena di Kristen tak ada Nabi yang diberi kitab yang mengatakan itu. Itu gak apa-apa. Nah sehingga sekali lagi Al-Quran itu wajib hukumnya. Keadaannya memang begitu. Al-Quran jauh lebih pintar dari kita. Makanya
Al-Quran itu tidak bisa kita akal-akalin. Dia ilmu baku dari pencipta. Kitalah yang harus mengikuti isinya. Berbeda dengan di sebelah. Kalau zamannya sudah tidak cocok, mereka lagi revisi lagi. Tapi tadi di bawah itu ada pertanyaan, Gurunda. Itu beliau dimakamkan secara Muslim apa non Muslim? Tetap aja dimakamkan secara non Muslim. Iya, karena kita takut karena ini keluarga inti kan, keluarga inti adik saya takut ada masalah karena termasuk keluarga besar beliau. Tapi saya jadi saksi, beliau betul disyahadatkan. Dan orang tuanya terbukti, setiap saya panggil adik saya ada, kebetulan beliau itu adalah manajer di perusahaan. Setiap kali saya minta beliau hadir, Kak mohon maaf saya harus dampingi ibu mertua lagi sakit keras. Dia video call dan saya tahu beliau lagi bisikan surah Yasin di kupingnya dan seterusnya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi pada saat orang-orang ini sudah tak berdaya, mereka butuh Allah. Ada materi yang belum saya buka selama ini, dan ada masa nanti kalau saya sudah menemukan orang Kristen yang tepat untuk membahas itu, yaitu keadaan orang Kristen setelah kematian. Berat, Nah, itu- saudara-saudara. Itu ingin saya bahas dengan mereka ketika Anda berkiblat atau Anda berfokus kepada Yesus terangkat ke surga, oke, itu Yesus. Sekarang Anda, ketika Anda masuk ke dalam liang lahat, ke dalam tanah, agama Anda mengajarkan apa? Anda ngapain di sana? Apa yang Anda rasakan? Siapa penolong Anda? Dan di mana data-data Bible yang menopang argumentasi Anda itu? Ini belum yang kita bahas selama ini, tataran hidup di dunia Kristen itu begini. Tapi setelah kematian, bagaimana keadaan Kristen? Saya masih menunggu ada orang Kristen yang saya lihat, oh ini pantas untuk jangan orang receh remeh-temeh yang kita bahas tentang hal ini, karena akan menjadi materi murahan nantinya. Seperti itu teman-teman. Kita tunggu orang Kristen yang punya kapasitas untuk membahas bagaimana nasib orang Kristen ketika dia sudah berada di alam kubur berdasarkan Bible dan berdasarkan pengajaran Yesus. Begitu juga kita, bagaimana keadaan umat Islam setelah kematian di alam barzakh berdasarkan Quran dan hadits. Nah, itu menarik untuk kita bahas. Tapi dibutuhkan yang memahami Bible. Kenapa? Karena Sheol bagi mereka itu adalah sesuatu yang tidak pernah dibahas terlalu mendalam. Alam kubur, alam barzakh maksudnya. Mereka sengaja kelihatannya atau takut, yang penting mati pakai baju jas melayang ke surga udah. GP ya dengan yang terjadi. Yang penting begitulah yang terjadi, ya kan. Yang penting kami mati pengantin, jadi pengantin perempuan, pengantin laki-laki, EGP dengan yang tertulis di dalam Bible. Padahal endingnya nanti itu, endingnya itu jelas di Yohanes 5:29 itu nanti. Yang tertulis bahwa manusia akan dibangkitkan dan persis dengan pengajaran Islam diupah berdasarkan atas perbuatan ketika beliau hidup. Syukran Abanda Afida, barakallahu fiik. Masya Allah. Seperti itu.